Ya, halo selamat malam, selamat datang di channel Trader Kritis. Hari ini 17 Oktober malam ya, udah jam 8 lewat 17 menit, berarti sudah masuk sesi New York. Tapi belum kill zone, karena kill zone secara pribadi saya baru mau akan pakai kill zone itu di jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini itu schedule-nya itu sebenarnya mau mengkaji singkat aja 3 trade terakhir yang saya pakai itu tadi malam. Di video sebelumnya ada USD CAD yang saya lose 1% $985, lalu habis itu tadi pagi di USD JPY lose juga satu R, bukan 1% ya, 1 R itu dari account balance waktu itu 33k, berarti sekitar 3% risiko, 3% loss 3%. Tapi sore ini dapat kesempatan trading di Nasdaq atau US 100 di sesi London dan dapat kita book sekitar 3,3 R. Jadi jatuhnya minus 2 R dan untung 3 R. Itulah trading, dan untuk video kali ini saya mau mengkaji mengenai itu. Ya, kita pertama lihat dulu bin kita ya, untuk sebagai penyemangat gitu kan. Bapak bisa lihat tuh, ini di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, ini bisa lihat di sini saya ada win trade sebanyak 3.700 PNL-nya ya. Dari akun waktu itu masih 35 atau 33k. Yaitu saya entry di sini dan juga TP close TP di sini. Nah, alasannya apa? Kita bisa pertama ya, aturan saya trading saya jelaskan, selalu saya jelaskan ulang, harus ada sweep. Ya kan? Yang kedua harus ada market structure break. Yang ketiga harus ada order block. Yang keempat harus ada fair value gap dan displacement. Yang kelima adalah untuk grade tidak pada POI higher time frame oposisi sama dengan grade A, atau kita tulis di sini 5B ya, 5B didukung berada pada POI high time frame yang sesuai arah trade sama dengan A+, grade A+. Dari sini kita mau lihat trading saya Nasdaq sore ini tadi time frame London itu harusnya dapat sekitar 3,3 R. Itu bagaimana penjelasannya? Kita bisa Bapak, ini tadi aturannya ya, sweep market. Nah, kita kembali lagi ke jamnya. Ini saya pakai trading view basic subscription ya, bukan yang basic free. Itu berbayar, tapi kita jadi bisa replay. Nah, jadi yang terjadi adalah kita mau lihat apa sebetulnya yang terjadi pada London kill zone sore tadi. Yang terjadi adalah begini ya, kita majukan nih waktu. Sudah jelas ini ada sweep di sini. Kita mundur lagi dikit, kok ada yang hilang. Nah, oke. Kita centang dulu untuk nih. Ini ada di zona jual, yaitu time frame 1 jam, fair value gap 1 jam. Jadi di time frame atasnya higher time frame POI itu di sini adalah fair value gap 1 jam. Maka kita bisa kan untuk POI itu sementara ini ada di grade A+ ya. Kalau kita mau lihat dari sini, lalu tapi belum ada yang lain-lain. Yang pertama sweep udah ada. Kita bisa centang nih sweep, oke. Ada sweep nih. Jadi pada saat harga bergerak ke sini jam berapa nih? Jam 2 siang tadi
itu melakukan liquidity sweep atau stop hunt dari 2 high 5 handles. Untuk indis kita bukan berbicara 5 pips tapi 5 handles ya. Dan ini juga kebetulan melakukan sweep terhadap high dari Asia. Nih di sini ya, Asia high, Asia range Asia dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang itu high-nya ada di sini. Di level ini kita hit, berarti stop hunt. Juga kita dua level dari indikator B itu, 2 level liquidity juga tersweep juga. Jadi secara sweep sudah oke. Lalu yang kita tunggu adalah terjadinya market struktur shift atau change of character, atau terjadi perubahan, indikasi perubahan harga. Dan itu saya secara pribadi kalau sudah lewat jam 3 lewat seperempat atau jam 3 lewat 30 sore itu saya sudah biasanya udah menutup sesi. Saya udah nggak lihat chart. Kadang-kadang kalaupun ada lihat hanya untuk pengambilan data, tidak saya benar-benar saya trade. Nah, dan terjadilah di sini tepat jam 15.40 itu terjadi market struktur shift. Jadi yang aturan kedua kita, market struktur shift atau change of character, juga sudah oke. Nah, lalu kita cek apakah ada order block, fair value gap, dan displacement. Nah, sekarang kita lihat di sini. Fair value gap ada ya di sini, ini fair value gap. Kalau mau tak berjelas saya blok ulang, ini fair value gap. Order block dan displacement. Order block ini order block gitu kan, dan kebetulan juga candle pertama yang menciptakan order block dan fair value gap inilah letak candle yang bergrade sebagai displacement. Jadi kembali lagi ke catatan kita di sini, order block oke, fair value gap dan displacement oke dan oke gitu kan. Lalu tidak berada pada PUI. Ini indikator saya untuk melihat PUI high time frame ini memang kalau untuk di replay kadang-kadang hilang-hilang, tapi tadi bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat. Kalau mau dilihat di sini juga ya bisa lihat tadi kan sebenarnya kita sedang pada selling order block di time frame 1 jam ya. Jadi kita mengokekan juga untuk higher time frame ini tidak pada PUI higher time frame oposisi grade ya. Jadi dia A ada jelas dan didukung juga iya, jadi A+. Jadi trade ini adalah kesimpulan trade grade A+. Nah, lalu di mana letak entry, stop loss dan juga take profit ya. Nah, pada saat seperti ini kondisinya adalah saya ketik lagi di sini, entry adalah liquidity sweep full sweep terhadap internal fair value gap gitu kan. Stop loss di atas candle displacement, TP sama dengan next liquidity level dengan RR di atas 2, lebih dari 2 RR. Nah, ini ya. Jadi kalau secara itu kita kan ini mau entry jual karena market struktur shiftnya ke bawah ya. Jadi kita akan masukkan level entry kita itu di atas atau full sweep terhadap internal fair value gap. Berarti kan internal fair value gap kan ini fair value gap ya. Bisa lihat itu kan kita akan di sini entry, stop loss tuh di atas candle displacement yang berada di sini, ini di atasnya. Lalu take profitnya next liquidity ini sudah terambil ya. Jadi next liquidity-nya itu yang kita mau adalah di bawah sini, tapi kayaknya agak sedikit terlalu jauh untuk di situ.
Jadi pada saat itu saya ambil kesimpulan mungkin kita tunggu lagi, karena saya kalau nggak salah itu hanya mengincar sampai dengan di sini ya, di bawah liquidity yang sudah terliquidated. Kita lihat lagi aja pergerakan harga. Nah, oke, next. Ini waktu itu saya belum pasang entry-nya dan ini sudah kill zone, sudah tutup ya jam 4 sore. Tapi terjadilah, oke. Kita mundur lagi dikit, ini udah ke trigger di situ. Nah, kita awal mulanya itu hanya mencari 1/2 RR. Kita maunya pasang ya sekitar di sini untuk take profit. Tapi pada saat saya mengecek lagi market, nih kita bisa cek terlahir liquidity level baru. Nih, liquidity level barunya di mana? Yaitu di sini. Nih, liquidity level terbaru di sini. Kalau itu kurang jelas, kita bisa lihat yang ini ya. Mana yang ini aja kita lihat. Nah, di sini itu liquidity level yang baru. Jadi targetnya itu di situ. Berarti seharusnya 4,7 R kalau kita tadi entry di situ ya. Tapi karena sebenarnya entry saya itu akhirnya di ini kan meliquidity fair value gap internal, kan terdapat fair value gap baru di sini. Jadi entry kita tuh di sini sebetulnya. Di sini atau agak ke atasnya dikit seperti sih, tetap antara ya sekitar sini. Sebetulnya di sini ya hanya 1/2 RR ya. Tapi pada saat saya entry itu kebetulan harga sudah pas berada di sini. Kita mau cek. Nah, pada saat harga menyentuh level fair value gap yang di atasnya fair value gap terbaru, kita majukan lagi satu. Nah, pada saat di sini saya entry di sini. Di harga ini saya entry, jadi dapat RR sekitar 3 RR saya entry. Seperti Bapak Ibu bisa lihat tuh, saya entry di Nasdaq jam 19.30. Ini close time-nya ya, bukan open time ya. Untuk open time-nya kebetulan kita nggak bisa tahu untuk di sini. Tapi saya entry di ini close short position. Ini close-nya, open-nya nggak dijelaskan. Jadi close-nya di 15.08, 15.147 close-nya. History order kita bisa lihat tuh. Saya tadi entry Nasdaq itu di mana sebetulnya? Di sini. Stop loss-nya dan juga bisa Bapak Ibu lihatlah ya. Pada intinya itu tadi saya ini hilang nih mundurnya. Saya entry di jadi begini entry kita untuk Nasdaq itu. Ini Bapak masih bisa melihat ada PUI di sini. Saya kebetulan entry di sini, stop loss-nya di atas candle displacement dengan target 1 banding full di sini. 1/2,9. Jadi itu untuk penjelasan trading saya Nasdaq dengan sistem ICT. Saya ulang sekali lagi ya urutannya. Yang pertama terjadi sweep untuk Nasdaq, dan kebetulan di sini sweepnya adalah melakukan 3 level liquidity sekaligus, yaitu liquidity pertama, liquidity kedua, dan juga liquidity Asia high. Itu di liquidate semua. Terjadi market structure shift yang disebabkan oleh order block dan menimbulkan fair value gap. Kita bisa entry, di mana entry-nya setelah terjadinya level di mana sebuah fair value gap akan full liquidate. Yaitu ini fair value gap yang biru ini full liquidate, berarti kan harusnya di sini ya. Dan juga stop loss-nya di atas candle displacement kita di atasnya. Harusnya itu hanya dapat 2,4 RR, tetapi karena saya waktu entry itu market entry ya, bukan pending order, pada saat harga menyentuh fair value gap yang terdalam di sini yang persis di bawah OB saya entry, jadi dapat sekitar 3,7 RR.
Itu. Nah, untuk penjelasan apakah pas pagi itu saya lose, ya saya lose di USD JPY. Nah, penjelasan loss-nya gimana? Saya lose pada saat entry pagi. Kenapa entry pagi? Ya, kadang-kadang itu demi data ya. Apalagi ini USD JPY kan termasuk bukan yang rutin saya tradingkan, tapi karena ada yang pada saat itu. Kenapa kok saya nggak mau trading USD JPY? Sebenarnya karena 5 pip itu tidak berarti sweepnya ya, tapi saya tetap berusaha masukkan dengan karena saya merasa ini relatif grade A, saya coba pasangkan masuk di sini. Ini terjadi dua liquidity pertama taken, stop hand pertama ya, sweep stop hand pertama, stop hand kedua, dua level, dan juga indikator B juga mengatakan bahwa di sini adalah sell side liquidity, itu kan terambil. Ini ada pada PUI atau point of interest higher time frame 1 jamnya adalah sell area. Jadi oke. Lalu kita tunggu market structure shift. Nah, terjadilah market structure shift di sini. Nah, kesalahan saya adalah saya mengambil di sini. Ini memang saya hari ini agak kurang fokus. Ada fair value gap tapi tidak ada order block. Tapi waktu itu saya paksakan masuk untuk di sini. Fair value gap yang ini terliquidity maksimal. Ada stop loss karena ada candle displacement. Stop loss kita taruh di situ dan menargetkan next liquidity di sini, level ini next liquidity di harga 14946 untuk RR 2,4. Saya paksakan pasang pending order di sini dan kita lihat apa hasilnya. Harga turun, retrace, nah menyentuh harga entry kita, jadi tertrigger entry sell order kita, pending sell limit tertrigger, tapi harga tidak turun lagi. Lihat harga ranging terus sepanjang Asia. Kita saksikan lagi apa ini, turun sedikit, naik lagi, dan hit stop loss. Terjadi hit stop loss di sini ya. Jadi hit stop loss. Jadi loss 1 R 3%. Tapi malamnya terjadi Nasdaq di sini 3R atau 9% profit. Jadi yang ada di thumbnail adalah untungnya aja karena saya sebenarnya ingin membuktikan bahwa kalau hanya mau menunjukkan winnya aja, nih ada win-win yang potensial. Ini kan ada juga nih ya tipe-tipe YouTuber yang menyatakan, "Oh, tarik terus nih. Ini sampai harga terbaru di sini. Berarti winnya 12. Risk to rewardnya 12 RR." Padahal kan ini kan kita nggak ada yang tahu bahkan sampai ke sini. Pada saat saya memasang entry, stop loss, entry dan stop loss, TP saya kan cuma di sini ya, harusnya ini yang dianggap, bukan menganggap sampai harga terbaru di sini. Jadi sepertinya untuk hari ini itu aja. Saya mengkaji 2 trade, 1 trade loss di USD JPY pagi sesi Asia dan 1 trade win mentradingkan Nasdaq atau US 100 di sesi London, yaitu formasi menentukan apakah adanya trade itu terjadi di 15.35 sore, setengah 4 sore. Harusnya pasang pending order dapat 2 RR, tapi karena saya waktu itu market entry, langsung direct market entry, pada saat terjadi retrace yang lebih dalam bisa dapat 3,7 RR. Untuk sementara itu aja hari ini. Recap dari 2 trade hari ini, kemungkinan Nasdaq ini masih bisa ada 1 trade lagi minggu ini untuk yang grade A+, karena ini masih hari Selasa ya. Tapi perlu diingat minggu ini kemungkinan ada news Federal News ya, POW. Jadi itu red news di hari Kamis atau Jumat, nanti perlu dicek ulang. Kita bisa dicek ulang sini, Forex Factory. Kita cek ulang Forex Factory. Iya, dan ada newsnya itu bukan besok, Rabu tidak ada.
Ini Kamis ya, ada unemployment claim di hari Kamis, no trade, dan juga ada retail plus FOMC di hari Jumat. Ini bisa trade. Jadi kemungkinan bisa jadi masih ada trade lagi ya untuk Nasdaq. Yang jelas instrumen utama saya GBP USD sampai dengan hari ini Senin ke Selasa belum dapat trade. Jadi bisa ada kemungkinan untuk untung lagi sekitar 2 sampai dengan 3,5 R. Karena sampai saat ini dari puluhan minggu saya trade, datanya GBP USD hampir selalu minimal punya satu trade win. Kalaupun ada 2 trade, kadang dua-duanya win, kadang satu win satu lose, tapi belum pernah double lose belum pernah. Ada beberapa minggu yang dapat satu trade dan itu lose, tapi kemungkinannya kecil, cuma 20%. 80%, 8 dari 10 kali trade adalah 8 dari 10 minggu adalah terjadi satu trade win. Itu yang kita nantikan untuk GBP USD, dan ini masih ada hari Selasa. Hari Kamis kemungkinan no trade. Kemungkinan kita akan trade GBP USD dapat momen antara besok atau Jumat. Jadi itu aja dulu untuk sementara dari trader kritis. Seperti biasa, kita trading tetap selalu berpikir kritis, tetap selalu belajar, mengasah pikiran gitu kan. Perlakukan trading ini sebagai bisnis, bukan sebagai hobi semata, apalagi sebagai judi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.